Di video kali ini kita akan membahas tentang dua cara terbaru mendapatkan sertifikat pendidik atau sertifikasi guru di tahun 2021 ini. Baik, sebelum kita masuk ke file yang akan kami presentasikan, kita perlu ketahui bahwa dulunya kita mengenal PLPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, saat ini PLPG tersebut sudah tidak ada, sudah digantikan oleh cara baru. Nah, ini akan kami jelaskan. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya kunci sertifikasi guru itu adalah ini Bapak Ibu ya, sertifikat pendidik. Nah, gimana cara dapetin serdik ini? Nah, ini yang menjadi poinnya yang akan kita bahas. Jadi ada dua jalur untuk mendapatkan sertifikat pendidik saat ini. Jalur yang pertama itu melalui PPG dalam jabatan. Jalur kedua adalah PPG prajabatan. PPG ini adalah pendidikan profesi guru. Satu yang dalam jabatan, satunya yang prajabatan. Seperti apa kedua ini akan kita kupas. Baik, sekarang kita masuk dulu ke persyaratan dari prajabatan dan dalam jabatan. Yang pertama kita bahas dulu prajabatannya. Jadi untuk prajabatan itu syarat yang pertama harus lulusan S1 atau D4 akreditasi B. Kampusnya harus akreditasi B. Yang kedua adalah usia maksimal itu 30 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran. Jadi dibatasi usianya itu maksimal 30 tahun. Selanjutnya, prodi harus linear dengan prodi PPG ya. Selanjutnya, wajib terdaftar di PD Dikti ya, atau Pangkalan Data Dikti. Jadi mahasiswa tersebut atau calon peserta PPG prajabatan tersebut terdaftar di Dikti, PD Dikti ya, Pangkalan Data Dikti. Nah, ini adalah syarat PPG prajabatan. Sekarang kita melangkah ke PPG prajabatan dalam jabatan. Yang pertama, tetap lulusan S1 dan D4 atau D4, tapi tidak ada standar akreditasi ya. Kemudian guru yang diangkat sampai Desember 2015. Guru yang diangkat sampai Desember 2015. Memang untuk di tahun 2019 terakhir ya ada pretest untuk PPG dalam jabatan itu batasnya adalah guru yang diangkat paling lambat itu Desember 2015. Yang 2016 itu belum tercover ke PPG dalam jabatan di tahun 2019 terakhir. Tapi tentunya di tahun 2021 ini jika pretest itu masih ada, tentu syarat 2015 ini akan maju lagi. Nah, seperti apa batas akhirnya, apakah 2016 atau seperti apa, itu belum ada info resmi. Kita akan mengetahuinya nanti ketika sudah ada pengumuman lagi. Selanjutnya, memiliki NUPTK. Wajib ya Bapak Ibu yang mau PPG dalam jabatan itu harus memiliki NUPTK. Kemudian selanjutnya usia maksimal ini 58 tahun. Jadi sangat berbeda ya dengan prajabatan itu 30 tahun, kalau dalam jabatan itu bahkan 58 tahun. Nah, selanjutnya apa perbedaan PPG prajabatan dan dalam jabatan? Setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, kita akan analisis perbedaan-perbedaan. Kami sudah rangkum dari berbagai sumber. Baik, sekarang perbedaan yang pertama adalah untuk PPG prajabatan ini bisa diikuti oleh yang baru lulus kuliah atau yang sedang mengabdi. Jadi teman-teman guru yang fresh graduate yang baru lulus kuliah ataupun sudah aktif mengajar di sekolah ini bisa mengikuti PPG prajabatan. Sementara PPG dalam jabatan itu hanya bisa diikuti oleh yang sudah mengajar di sekolah. Artinya sudah terdaftar di Dapodik, kemudian sudah mengabdi di sekolah seperti itu. Dengan demikian guru-guru yang fresh graduate itu tidak bisa ikut ke dalam PPG dalam jabatan. Hanya peluangnya di prajabatan. Selanjutnya, untuk PPG prajabatan usia maksimal itu adalah 30 tahun sejak 31 Desember ya. Sementara PPG dalam jabatan itu 58 tahun. Ini yang kami sebutkan tadi di persyaratan. Perbedaan usia, kalau prajabatan 30 tahun, kalau dalam jabatan 58 tahun. Mengapa 58 tahun dalam jabatan? Karena memang banyak teman-teman yang sudah mengabdi di sekolah, baik itu PNS maupun non-PNS ya, itu usianya sudah di atas 30 tahun. Sehingga untuk dalam jabatan usia memang batasnya agak tinggi sampai 58 tahun. Perbedaan yang selanjutnya, untuk prajabatan itu tidak harus terdaftar di Dapodik dan tidak harus memiliki NUPTK. Sementara kalau dalam jabatan ini harus terdaftar di Dapodik atau sudah mengabdi dan harus memiliki NUPTK. Perbedaan selanjutnya, untuk prajabatan ini dia berbayar ya. Pembayaran biaya kuliah tiap semester
itu kisaran 7.500.000 sampai 9 juta. Dan ini ditanggung oleh masing-masing peserta PPG Prajabatan ya. Seperti itu memang proses PPG Prajabatan. Sementara untuk PPG dalam jabatan itu gratis biaya kuliahnya karena ditanggung oleh APBN atau APBD. Sehingga teman-teman yang ikut PPG dalam jabatan ini tidak perlu lagi memikirkan biaya semester dan lain-lain sebagainya, hanya memikirkan biaya akomodasi, biaya hidup dan lain sebagainya selama mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi yang ditanggung hanya biaya kuliahnya ya, tidak termasuk biaya hidup dan biaya akomodasi, konsumsi, transportasi dan lain sebagainya. Selanjutnya durasi PPG Prajabatan itu kisaran 1 tahun atau 2 semester seperti itu. Jadi prosesnya memang agak panjang, 2 semester. Kalau dalam jabatan itu durasinya relatif ya, tapi rata-rata 3 bulanan seperti itu. Nah, ini kombinasi ada yang online ya, di PPG 3 bulan ini ada yang online, ada yang offline-nya. Tapi khusus di masa pandemi 2020 kemarin ini, setahu kami full online. Mohon dikoreksi kalau keliru ya. Selanjutnya untuk PPG Prajabatan itu bisa memilih LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, atau kampus tempat proses PPG Prajabatan ini. Jadi peserta PPG Prajabatan ini bisa memilih nanti kampus yang mana dia inginkan untuk mengikuti PPG. Misalnya dia memilih kampus yang terdekat dari domisilinya, itu bisa, selama kampus tersebut ditunjuk oleh kementerian sebagai pelaksana PPG Prajabatan, karena tidak semua kampus juga melaksanakan PPG ini, hanya yang ditunjuk atau ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Sementara kalau PPG dalam jabatan itu kampus tempat kita PPG itu ditentukan oleh Kemdikbud. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri. Banyak teman-teman kemarin yang sudah PPG dalam jabatan, misalnya dia domisili di Makassar, seperti itu, domisili di Makassar, tapi ketika dipanggil PPG dalam jabatan dia ditempatkan di Semarang seperti itu, atau misalnya di Jogja atau di Medan. Pokoknya tergantung dari Kemdikbud mau menempatkan PPG-nya di mana seperti itu. Tapi ada juga yang tetap di domisilinya. Ini kita untung-untungan di sini. Nah, selanjutnya cara ikut PPG Prajabatan dan dalam jabatan. Setelah kita mengetahui persyaratan kemudian perbedaan-perbedaannya, pasti pertanyaan kita, lantas gimana caranya ikut baik prajabatan maupun dalam jabatan. Baik, kita mulai dari PPG Prajabatan. Kalau PPG Prajabatan itu tinggal daftar ke LPTK atau kampus pelaksana PPG Prajabatan ini yang kita inginkan, selama pendaftaran memang sudah dibuka ya. Jadi setiap tahun itu biasanya ada. Jadi teman-teman yang ingin PPG Prajabatan tinggal daftar ke LPTK atau kampus pelaksana. Sementara PPG dalam jabatan, proses yang pertama kita lalui adalah harus ikut pretest dulu. Pretest ini adalah guru diminta mengerjakan soal-soal semacam uji kompetensi. Pendaftaran pretest ini melalui SIM PKB, akun SIM PKB. Jadi guru-guru yang sudah mengajar pasti sudah tidak asing lagi dengan SIM PKB. Nanti mendaftarnya di situ. Setelah mendaftar, nanti akan ada panggilan dari Dinas Pendidikan untuk ikut pretest di tempat yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan setempat. Nah, setelah misalnya ikut pretest, jika masuk kuota, baru dipanggil ikut PPG dalam jabatan. Artinya apa? Artinya tidak semua guru yang ikut pretest itu mutlak mengikuti PPG dalam jabatan, karena ada kuotanya setiap tahun. Jadi info yang kami dapat itu ada semacam perankingan atau standar nilai yang dipanggil mengikuti PPG dalam jabatan. Terbukti sejak 2017 kalau tidak salah itu mulai dilaksanakan pretest, 17, 18 dan terakhir 2019 itu tidak semua sudah mengikuti PPG dalam jabatan. Bahkan ada yang 2017-18 itu belum terpanggil PPG dalam jabatan padahal sudah lulus pretest ini seperti itu. Terlebih teman-teman yang pretest 2019 sampai saat ini pengumumannya belum ada. Sampai video yang dibuat di bulan Januari 2021 ini belum ada pengumuman, kita masih menunggu itu. Jadi memang kalau PPG dalam jabatan ini prosesnya agak panjang, jadi harus pretest dulu, kemudian kalau masuk kuota baru ikut PPG. Tapi kelebihannya sekali lagi adalah pertama, biayanya ditanggung oleh APBN atau APBD alias gratis biaya kuliah. Jadi kita tinggal memikirkan biaya hidup kita selama mengikuti PPG dalam jabatan ini, dan juga
durasi untuk PPG dalam jabatan ini relatif lebih singkat daripada PPG prajabatan, seperti itu. Nah, demikianlah info yang kami share untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang keliru atau ada masukan dari teman-teman atau ada saran, silahkan dicantumkan di komentar. Kita akan sharing di sana. Saran dan masukan teman-teman akan sangat membantu untuk agar channel ini bisa lebih bermanfaat dan berkualitas untuk teman-teman guru seluruh Indonesia. Terima kasih dan salam sukses untuk guru Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.